Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita telah disampaikan kepada bulan Ramadan, bulan yang kita nanti setiap tahunnya, dan alhamdulillahnya lagi hari ini kita sudah sampai pada detik-detik terakhir ya. Bukan detik, tapi malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Tentunya ada yang kita nanti yang spesial di bulan Ramadan ini. Salah satunya yaitu Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Begitu dalam firman Allah surat Al-Qadar ayat 3. Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Para pelajar SMK di seluruh Kabupaten Blitar, kita harus memahami bagaimana ya kita menginvestasikan waktu kita itu dengan baik. Kalau kita konversikan 1000 bulan, itu 1 jamnya sama dengan 8 sampai 9 tahun. Luar biasa. Dan bagaimana kalau 1 menit? 1 menitnya itu sama dengan kita beribadah selama 50 hari. Luar biasa. Maka dari itu kita jangan sampai menyanyiakan waktu yang bernama Lailatul Qadar ini. Bagaimana kita membaca zikir, membaca kalimat thayyibah yang sederhana tapi nilainya sangat luar biasa jika itu dikerjakan di malam Lailatul Qadar. Bagaimana malam itu datang? Malam Lailatul Qadar diceritakan bahwa malam ini akan terasa hening gitu. Cuaca tidak panas dan juga tidak dingin. Hati penuh dengan ketenangan. Itu tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Dan bagaimana kita sebagai umat muslim atau umat Islam untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ini, kita harus memahami tentang investasi waktu itu tadi. Kemudian malam Lailatul Qadar tentunya perlu diusahakan dari awal kita bulan Ramadan. Dari pertama kita melaksanakan ibadah spesial di bulan Ramadan ini. Kemudian kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ada hal-hal yang perlu dijaga. Yang pertama, kalau kita ibaratkan misalnya sebuah mesin gitu. Sebuah mesin yang kotor gitu perlu dibersihkan, perlu diservis kalau misalnya mesin kendaraan ya. Kemudian atau mungkin gadget kita yang kadang-kadang terlihat berat gitu ya, performanya tidak cukup bagus gitu. Ternyata banyak sampah yang ada di dalamnya. Nah, ini sama dengan performa ibadah kita. Ketika kita performanya ibadah menurun, ini berarti ada sampah yang harus dibuang. Ada dosa-dosa yang harus dihapus. Nah, bagaimana supaya kita dapat merasakan malam Lailatul Qadar ini? Maka performa ibadah kita harus ditingkatkan, yaitu dengan menghapus yang namanya dosa dalam diri. Dalam Islam cukup mudah sebenarnya penghapusan dosa itu. Kita cukup mengucapkan istighfar, astaghfirullahaladzim, meminta ampunan kepada Allah. Nabi saja yang terjaga dari perbuatan dosa atau ismah itu melaksanakan atau membaca istighfar sehari sebanyak 75 kali. Luar biasa. Nah, ini kita harus bisa menjaga performa ibadah kita dengan membersihkan dosa-dosa kita, memperbanyak istighfar. Kemudian yang ketiga, kalau yang pertama tadi kita harus tahu ya investasi waktunya, perbandingan waktu, konversi waktu. Yang kedua tadi kita sudah membahas tentang bagaimana kita menghadapi malam Lailatul Qadar ini dengan performa ibadah yang bagus, dengan menghapus dosa-dosa. Dan yang terakhir adalah kita menjaga ibadah fardu. Jangan sampai kita di dalam puasa Ramadan ini mengutamakan ibadah-ibadah sunnah tapi terluput dari ibadah fardu. Contohnya adalah melaksanakan sholat isya dan sholat subuh. Ini agak sulit ini ya kalau di bulan puasa ini, terutama sholat subuh ini biasanya karena sahur gitu, bangun kemudian rasa kantuk datang sehingga ketika subuh itu sudah ngantuk begitu ya. Kita usahakan
Apalagi kalau mungkin ada beberapa teman ini ya yang masih ada aktivitas yang penuh di bulan Ramadan ini, mari kita usahakan setidaknya sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Sehingga nanti, karena apa? Karena sholat isya dan sholat subuh ini memang sholat yang paling berat. Apabila melaksanakan sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah, kita seperti sholat semalaman. Ini luar biasa. Apalagi kalau ini dilaksanakan di malam Lailatul Qadar, sungguh akan menjadi ibadah yang luar biasa. Maka dari itu, mari kita umat Islam di bulan Ramadan ini memanfaatkan waktu sebaik-baiknya di bulan Ramadan ini, dan semoga kita mendapatkan malam yang penuh keberkahan, yakni malam Lailatul Qadar yang lebih utama dari beribadah 1000 hari. Di malam-malam terakhir ini kita harus meningkatkan ibadah ya. Karena pada faktanya terkadang malam-malam terakhir ini ibadah kita sudah mulai loyo. Ini ujian bagi kita. Di hari-hari pertama bulan Ramadan, di awal-awal ini sudah gaspol gitu ya. Tapi jangan sampai ketika performanya di di hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini menjadi menurun. Kita terus justru meningkatkan. Kita cegat di malam-malam ganjil yang ada riwayat menyatakan malam-malam ganjil itu adalah malam di mana Lailatul Qadar akan datang. Semoga kita sebagai umat Islam yang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini bisa mendapatkan kesempatan yang luar biasa, yakni malam Lailatul Qadar, malam sebagaimana lebih baik dari 1000 bulan beribadah. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.